Saya lanjutkan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ciri khas dari industri 4.0 adalah banyaknya inovasi di bidang sains dan teknologi, ya tentu saja ini memperbaiki ya, meningkatkan kenyamanan hidup kita. Tapi seiring dengan hal tersebut juga muncul permasalahan-permasalahan sosial ya di masyarakat, tidak lagi soal singgungan dengan tetangga, tapi lebih kompleks daripada itu. Jadi muncul istilahnya muncul permasalahan masyarakat digital seperti itu, netizen ya. Oleh karena itu pada tahun 2019 Shinzo Abe atau Perdana Menteri Jepang mengeluarkan suatu konsep yang bernama Society 5.0 atau Society 5.0, di mana menurut Shinzo Abe bahwa sudah saatnya digitalisasi itu beriringan dengan masyarakat. Jadi walaupun terjadi perubahan besar-besaran atau terjadi digitalisasi besar-besaran, tapi jangan sampai masyarakat sebagai core atau komponen utama ditinggalkan. Maka Shinzo Abe ini menekankan bagaimana Society 5.0 itu menciptakan yang namanya Super Smart Society. Jadi bagaimana masyarakat dengan teknologi mampu menciptakan atau mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada tanpa mengesampingkan masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi tetap masyarakat sebagai core-nya. Sekarang bagaimana tantangannya bagi pendidikan? Ya, sudah jelas ya. Ini jadi suatu tantangan tersendiri bagi pendidikan. Jadi sudah tidak ada lagi jadi pemerataan pendidikan itu bukan lagi permasalahan utama ya. Jadi bagaimana pendidikan itu menghasilkan manusia-manusia yang siap menghadapi tantangan masa depan. Mungkin kita sudah pernah belajar tentang keterampilan abad 21 ya. Jadi 4C. Bagaimana siswa itu memiliki kemampuan komunikasi, kemudian kolaborasi, critical thinking, juga bagaimana kita mendorong siswa ya berkomunikasi dengan baik, baik lisan maupun tulisan. Jadi kita memahamkan pada siswa bahwa komunikasi yang baik ini akan membawa kepada pemahaman yang lebih baik gitu ya, akan memberikan rasa hormat, kemudian juga akan menghilangkan perbedaan seperti itu. Juga kolaborasi gitu ya. Kolaborasi kita mengajarkan kepada siswa gimana siswa itu paham bahwa apa yang dicapai oleh diri sendiri itu tidak akan bisa lebih tinggi daripada dicapai oleh bersama. Kita mendorong siswa untuk bagaimana bisa mengembangkan bakat, minat gitu ya, bergabung ya, mempunyai bakat dan minat berbeda, tapi bersama-sama menyelesaikan masalah atau tujuan yang sama, itu kolaborasi. Terus juga kita juga mendorong siswa untuk berpikir kritis. Nah, jadi kita memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan masalah, bahwa masalah itu adalah bisa di breakdown menjadi bagian-bagian terkecil gitu ya, kemudian dianalisis, diselesaikan masalah-masalah tersebut hingga akhirnya masalah besarnya bisa terselesaikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk selalu berinovasi ya, selalu melakukan hal-hal yang baru, bahwa di kelas itu tidak apa-apa melakukan kesalahan gitu, bahwa mereka bisa belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Itu kira-kira 4 keterampilan yang harus diterapkan di dalam kelas atau menjadi tantangan bagi pendidikan saat ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran guru gitu ya? Bagaimana peran kita untuk bisa menghadirkan pendidikan seperti itu? Nah, tahun 2019 pada Hari Guru Nasional mungkin sudah paham semua bahwa Mas Menteri mengeluarkan statement tentang guru penggerak. Nah, ini apa itu guru penggerak? Jadi kalau menurut Pak Menteri atau Mas Menteri itu guru yang selalu berinisiatif melakukan perubahan-perubahan kecil serta mengambil tindakan-tindakan yang tanpa diperintah untuk melakukan yang terbaik bagi muridnya. Jadi bagaimana guru itu selalu menghadirkan inovasi-inovasi di kelas dan itu dilakukan untuk muridnya gitu ya. Bukan untuk tadi yang saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran inovatif itu ya pada akhirnya untuk murid kita gitu.
reasonnya untuk murid kita gitu. Bukan untuk kita biar terlihat wah gitu ya, kita melakukan pembelajaran inovatif wah gitu terlihat wah. Tapi ya kembalikan bahwa kita menerapkan pembelajaran inovatif adalah untuk mendidik, memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi siswa kita. Lalu bagaimana menjadi guru penggerak? Setidaknya yang saya pahami ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi guru penggerak. Yang pertama, ya, jadi guru penggerak adalah guru yang menghadirkan pembelajaran yang meningkatkan. Kenapa ini penting? Karena saya melihat berdasar pengalaman saya gitu ya sebagai guru sains, guru fisika. Jadi saya lihat bahwa siswa saat ini ketika melihat soal yang susah, melihat konsep yang sulit gitu ya, mereka akan menyerah duluan. Mereka akan bilang, ah gitu ya, nggak bisa Pak, ah Bang nggak bisa gitu ya, seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa memang mereka memiliki kepercayaan diri yang rendah gitu, atau dalam bahasa psikologinya disebut self-efficacy ya, self-efficacy yang rendah. Dan ini sangat penting self-efficacy karena ketika siswa memiliki self-efficacy rendah gitu, kedepannya ketika mereka menemukan cobaan, menemukan tantangan gitu, mereka akan mudah menyerah gitu ya. Bahkan yang lebih ekstrim ya bisa jadi ya suicide gitu, bunuh diri gitu ya. Kak, penting sekali bagi guru untuk menghadirkan pembelajaran yang meningkatkan kepercayaan diri mereka gitu ya, jadi siswa. Dan ini kenapa kepercayaan diri itu rendah? Karena siswa dari zaman-zaman dulu mungkin ya, dari tingkatan sebelumnya diajarkan cenderung pembelajaran dengan teacher centered atau pembelajaran yang berfokus pada guru. Nah, jadi siswa ya biasanya disuapi gitu ya, karena biasa disuapi itu akhirnya siswa nggak ya tergantung pada orang lain, nggak bergantung pada gurunya gitu. Jadi nggak percaya diri dengan kemampuan dia. Maka untuk bisa menghadirkan atau meningkatkan kepercayaan diri, kita harus mengubah pembelajaran dari yang tadinya teacher centered menjadi student centered. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sebagai guru harus menghadirkan pembelajaran yang menginspirasi. Ini juga jadi pengalaman, berdasarkan pengalaman saya bahwa ketika mengajar gitu ya, kebanyakan siswa terutama yang saya ampu itu kelas 12 gitu ya, di kelas 12 itu mereka nggak paham sebenarnya mereka mau apa gitu ya di masa yang akan datang. Kebanyakan ya hasil diktean orang tuanya gitu, jadi dokter, kemudian jadi angkatan itu seperti itu. Jadi belum paham bahwa di luar sana ya terjadi perubahan yang besar-besaran, banyak istilahnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang nggak biasa gitu ya, maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan gitu ya, hal-hal yang bisa mereka lakukan di masa yang dekat. Dan itu penting sekali bagi guru untuk memberikan gambaran kepada siswa bahwa di luar sana, nah kamu bisa jadi seperti ini loh nak. Nah kamu bisa jadi seperti ini loh. Jadi penting bagi guru untuk memberikan inspirasi kepada siswa sehingga siswa itu bisa menerapkan apa yang dia pelajari di kelas di kehidupan nyata. Seperti itu. Nah ini ya tentu saja penting untuk menghadirkan pembelajaran yang mempersiapkan siswa kita untuk di masa yang akan datang ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa siswa kita perlu memiliki keterampilan-keterampilan yang tidak hanya fokus pada akademik mereka, tapi fokus pada keterampilan-keterampilan yang bisa membantu mereka di masa yang datang. Tadi sudah sampaikan keterampilan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kemudian kreatif dan sebagainya. Jadi harus kita berikan gambaran atau harus kita dorong mereka untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan tersebut. Dan salah satunya ya mungkin sudah paham ada pendekatan yang namanya pendekatan STEM yang bisa kita jadikan solusi untuk hal ini. Gitu. Terus juga, nah ini juga penting sekali dengan kondisi seperti saat ini gitu ya. Bagaimana kita memahamkan kepada siswa bahwa mereka harus sadar akan lingkungan gitu. Jadi mulai pembelajaran yang kita lakukan, kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa lingkungan atau alam ini ya tanggung jawab mereka gitu, tanggung jawab kita bersama. Maka penting sekali bagi mereka untuk menggabungkan kemajuan teknologi dengan kelestarian lingkungan. Jadi ini 4 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi guru penggerak, guru yang
memberikan pendidikan terbaik bagi siswa. Lalu prakteknya seperti apa gitu ya? Ini ada beberapa pembelajaran yang saya sudah terapkan di dalam kelas. Nah, semoga bisa menjadi ini ya, bisa menjadi contoh dan bisa menjadi inspirasi. Ini yang pertama, saya pernah menerapkan discovery learning untuk materi listrik arus searah gitu ya. Jadi, nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwa saat kita menerapkan pembelajaran, apa sih tujuan kita, apa sih reason-nya gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang saya ingin terapkan adalah bahwa saya ingin meningkatkan keterampilan membuat grafik. Kemudian saya juga ingin memberikan keterampilan kepada siswa untuk menerjemahkan grafik. Kemudian sebagai inovasinya saya masukkan pembelajaran dengan menggunakan QR code. Kemudian juga saya masukkan pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif. Jadi tahapannya yang pertama saya ajak mereka untuk berpikir dengan memberikan demonstrasi menggunakan alat ya, Assalamualaikum. Kemudian saya beri mereka lembar kerja. Di lembar kerja itu udah ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian mereka menganalisis, ya mengumpulkan data, kemudian menganalisis hingga membuat grafik. Nah, kemudian untuk memperkuat hasil temuan mereka gitu ya, saya berikan mereka materi, tapi materinya itu dalam bentuk QR code. Jadi mereka menggunakan handphone mereka scan QR tersebut, jadi mereka langsung mengakses materi. Jadi bisa jadi tambahan gitu ya, hingga akhirnya mereka bisa mengisi lengkap lembar kerjanya seperti itu. Itu discovery learning. Menerapkan pembelajaran field classroom untuk materi kapasitor keping sejajar. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa Pak Umam mohon dinyalakan lagi mikrofonnya. Oke. Ya, saya lanjutkan. Saya juga pernah menerapkan ini flip classroom di materi kapasitor keping sejajar. Jadi saya ingin memberikan keterampilan kepada siswa membuat grafik dengan Microsoft Office ya, baik itu Word maupun Excel. Kemudian juga saya pengen mau memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar menerjemahkan, kemudian juga bagaimana membuat laporan dengan poster menggunakan Canva, lalu juga bagaimana mereka melaporkan hasil temuan mereka gitu ya. Nah, integrasi TIK-nya saya menggunakan QR code sama seperti pembelajaran sebelumnya, kemudian saya menggunakan multimedia interaktif, kemudian saya menggunakan Microsoft Office ya, kemudian saya berikan mereka video pembelajaran. Nah ini karena ini sistemnya flip classroom, jadi video pembelajaran ini saya share kepada siswa itu pada pembelajaran sebelumnya. Jadi mereka saya minta untuk belajar terlebih dahulu konsepnya melalui video pembelajaran, kemudian juga mencatat hal-hal yang penting, hingga pada saat pembelajaran mereka fokus pada percobaan virtual. Jadi setelah mereka belajar gitu ya, mereka melakukan percobaan virtual. Jadi berdasarkan konsep yang sudah mereka pelajari di rumah sebelumnya melalui video tadi. Kemudian melakukan pengumpulan data, analisis data. Saya minta mereka menggunakan Microsoft Office untuk membuat grafik. Grafiknya saya minta mereka buat poster, jadi laporannya dalam bentuk poster gitu ya, dalam bentuk poster hingga akhirnya dipresentasikan di depan kelas seperti itu. Nah, dan ternyata untuk materi yang sama ya gitu, tapi menggunakan model yang berbeda, ternyata hasilnya pun luar biasa gitu ya, berbeda juga ya. Jadi untuk kelas yang berbeda saya mencoba model yang berbeda gitu ya. Jadi untuk kelas selanjutnya saya pakai discovery learning. Karena
pada saat itu saya terbentur waktu, akhirnya ya saya coba menggunakan Discovery Learning. Jadi untuk ini saya ganti percobaan virtualnya dengan demonstrasi interaktif. Jadi saya tampilkan di depan gitu ya, siswa mencatat hasilnya, kemudian dari hasil tersebut mereka membuat grafik, kemudian juga menerjemahkan grafik tersebut, hingga akhirnya saya minta untuk menyimpulkan gitu ya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saya minta mereka membuat poster ya, poster tentang kapasitor keping sejajar. Jadi manfaat dari kapasitor keping sejajar. Nah, ini saya menerapkan STEM dan model 5E di kelas. Jadi untuk materi induksi magnetik. Jadi saya gunakan Kahoot, kemudian video, dan lagi-lagi saya gunakan poster digital. Jadi pada tahap awal untuk engage saya gunakan Kahoot. Jadi mereka saya beri kuis-kuis sederhana, kemudian satu soal kita diskusi. Jadi untuk mengetahui kira-kira pemahaman mereka tentang konsep yang akan dipelajari itu sudah sampai mana. Setelah itu untuk explore saya kasih mereka alat gitu ya. Saya kasih catu daya, kemudian saya kasih magnet dan sebagainya gitu ya. Jadi saya minta mereka untuk membuat magnet gitu ya, membuat magnet dari alat-alat yang saya kasih gitu ya. Terus dari situ mereka bikin representasi. Jadi bikin gambaran kira-kira konsepnya itu seperti apa gitu. Dengan menggunakan gambar. Juga saya juga minta mereka menggunakan role play, bermain peran gitu, untuk explore-nya. Ini juga pada tahapan ini juga saya minta mereka untuk meng-explain, untuk menjelaskan. Kemudian karena ini adalah pendekatan yang saya menggunakan pendekatan STEM, maka tahapan selanjutnya saya mulai masuk ke engineering design proses. Jadi di sini saya minta mereka menerapkan pemahaman mereka untuk membuat desain kipas angin, ya, rupa-rupa kipas angin. Kemudian setelah membuat desain, saya minta mereka untuk membuat desainnya itu sedetail mungkin, karena nanti desain inilah yang harus mereka buat gitu ya, untuk menjadi sebuah kipas angin gitu ya. Jadi setelah desainnya jadi, pertemuan berikutnya mereka membawa alat dan bahan untuk membuat kipas angin yang sesuai desain mereka. Di sini mereka belajar bahwa ternyata untuk merealisasikan ide gitu ya, merealisasikan rancangan itu tidak mudah gitu. Jadi kadang harus improvisasi sana sini. Jadi itu melatih kemampuan berpikir kritis mereka. Kemudian juga tahapan terakhir saya minta mereka mengevaluasi dari desain yang telah mereka buat gitu, dari alat yang telah mereka buat. Nah, jadi sebenarnya sebelum mengevaluasi ini saya minta mereka untuk melakukan perlombaan. Jadi perlombaan bagaimana kipas angin bisa menerbangkan kapas paling jauh. Nah, ini perlombaan ini jadi sebagai bahan evaluasi. Kira-kira kenapa kipas angin kelompok A bisa menerbangkan lebih jauh, sedangkan kipas angin kelompok B dia cuma berapa sentimeter gitu. Jadi dari sini dari perlombaan tersebut siswa bisa mengevaluasi gitu hasil-hasil karya mereka. Nah, kalau ini masih dengan STEM, tapi kalau materinya berbeda. Kalau tadi induksi magnetik, ini materi induksi elektromagnetik. Jadi kalau ini produknya adalah mereka membuat generator sederhana dengan dinamo. Jadi bagaimana mereka menghasilkan arus listrik ya dengan dinamo Tamiya gitu ya. Jadi kalau ini perlombaannya bagaimana mereka bisa menyalakan lampu LED yang saya berikan kepada mereka gitu. Setelah itu baru mereka mengevaluasi kira-kira kenapa generator punya saya bisa menghidupkan LED sedangkan generator kelompok lain tidak bisa. Jadi tetap dilakukan evaluasi terhadap produk yang telah mereka buat. Ya. Nah, selain itu juga saya juga pernah mencoba menerapkan bagaimana siswa belajar untuk membuat aplikasi Android. Jadi ini untuk materi radioaktivitas. Jadi keterampilannya tadi untuk membuat aplikasi Android sederhana. Jadi saya minta mereka belajar dulu materi radioaktivitas, konsep-konsepnya. Terus saya minta mereka kira-kira kalau mau dibuat
aplikasi Android mau aplikasi seperti apa gitu ya. Nah, jadi mereka mulai mendesain. Ya, kebanyakan sih memang pada akhirnya ya membuat aplikasi kuis sederhana ya menggunakan aplikasi Android ini tadi. Tapi ya itu yang terpenting adalah prosesnya itu, proses dari berpikir mereka. Setelah mendesain, mereka mulai merancang, mulai membangun aplikasinya. Nah, ini yang saya gunakan adalah Apps Geyser. Ini aplikasi berbasis web yang gratis bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android, dan alhamdulillah ternyata mereka bisa gitu ya, bisa membuat aplikasi Android sederhana yang bisa mereka gunakan untuk belajar gitu ya, untuk belajar materi radioaktivitas. Nah, seperti itu. Oke, saya juga menerapkan 5E dan STEM pada materi hukum Newton. Nah, ini saya untuk kelas 10 ini sebenarnya saya kurangi penerapan ininya ya, penggunaan TIK-nya, karena sebenarnya di sekolah kami untuk penggunaan handphone gitu ya dibatasi. Jadi siswa tidak boleh mengakses handphone ini secara terus-menerus. Jadi untuk kelas 10 ini saya batasi, jadi fokusnya adalah ke keterampilan ini ya, kolaborasi dan komunikasi mereka. Jadi untuk hukum Newton ini pertama saya tampilkan video tentang hukum Newton, kemudian saya minta mereka untuk berdiskusi. Ini berdiskusinya tentang hukum 3 Newton. Kemudian saya minta mereka bermain peran tentang hukum 3 Newton tersebut. Nah, pada pertemuan berikutnya saya minta mereka menerapkan hukum Newton, tapi hukum 2 Newton ya, untuk membuat mobil sederhana. Nah, mobil sederhananya ini ya biar bisa kita hitung percepatannya ya ketika mereka mendorong, saya gunakan aplikasi Google Science Journal. Jadi ada aplikasi dari Google, jadi bisa digunakan untuk menghitung percepatan. Dan dari situ mereka belajar untuk membuat grafik, kemudian juga menerjemahkan grafik, hingga akhirnya bisa menyimpulkan hukum 2 Newton seperti itu. Nah, lagi-lagi saya minta mereka untuk mengevaluasi. Penting sekali untuk melakukan evaluasi, gitu ya. Nah, ini materi hukum gravitasi dan gerak planet. Nah, jadi saya minta mereka membawa buah-buahan dengan bantu taplak meja ya, mereka paham konsep gravitasi. Kemudian dari situ buah-buahannya mereka kupas, mereka searching di internet untuk bisa membuat pemodelan hukum 1 Kepler. Jadi gerak planet menggunakan hukum 1 Kepler. Kemudian pada pertemuan berikutnya akan dia membuat parasut. Jadi parasut ini digunakan bagaimana parasut bisa mengurangi dampak dari percepatan gravitasi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, jadi mereka uji coba dari lantai 3 parasut yang mereka gunakan. Lagi-lagi kita evaluasi. Oke, mungkin itu sekilas ya, atau pembelajaran yang sudah saya terapkan, pembelajaran inovatif yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Tadi ya, bahwa bagaimana pembelajaran inovatif itu kita lakukan atas dasar kita memberikan pendidikan terbaik atau mendidik siswa kita dengan cara yang terbaik gitu ya. Dan tentu saja kita gunakan teknologi untuk membuat siswa terbiasa bahwa memang ya tadi berkaitan dengan industri 4.0, kemudian juga society 5.0, dan jangan sampai kita sebagai seorang guru gitu ya
jadi alergi gitu dengan teknologi. Ya memang gitu ya. Guru memang tidak bisa digantikan oleh teknologi, tapi guru yang tidak mau belajar untuk memanfaatkan teknologi pasti akan tergantikan oleh guru yang mau belajar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya berikan kembali kepada Pak Nur. Oke, baik Pak Umam, pemaparannya bagus sekali tadi ya, sangat inspiratif. Banyak praktek-praktek yang telah dilaksanakan dan ini kita lihat beliau berhasil mengintegrasikan ya dengan teknologi bahkan sampai siswanya membuat aplikasi. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya bisa langsung saja menyalakan mikrofonnya. Nah, sebelum itu saya ingatkan kembali bahwa link daftar hadir sudah dapat diisi pada fitur chat. Nah, oke, bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya silahkan mungkin bisa menyalakan mikrofonnya. Oh, ini ada saya bacakan ada dari Pak Hendrikus ini. Nah, saya dari SMKN 1 Ketungo Tengah, bagaimana kita seorang guru mengembangkan dan mengarahkan minat bakat siswa terutama mereka yang masa salah jurusan di SMK dan bagaimana menerapkan kolaborasi pembelajaran sains pada jurusan di SMK. Terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi langsung Pak Umam. Ya, terima kasih Pak Hendrikus. Ya, untuk salah jurusan, saya juga pernah ya sebenarnya ketemu dengan anak-anak yang dia pengennya masuk jurusan IPS gitu ya, tapi karena orang tuanya pengen dia jadi dokter gitu, jadi akhirnya meminta sekolah untuk memasukkan anak tersebut ke jurusan IPA. Jadi ya kita memaksimalkan apa yang kita ini ya Pak, karena kita ini terbentur dengan ini ya kondisi-kondisi sekolah ya kalau seperti itu ya. Jadi kalau memang siswanya masih pengen gitu ya. Ini mungkin dari saya ya, pendapat dari saya ya. Jadi gini, misalnya siswanya sudah tidak mau di jurusan kita gitu ya. Kita coba dulu lah gitu, kita berikan pemahaman kepada mereka, berikan gambaran kepada mereka. Nah, ketika kamu di jurusan ini, ya ini loh yang bisa kamu lakukan di nanti kalau sudah lulus. Mungkin seperti itu. Tapi kalau sudah seperti itu, sudah kita kasih pemahaman, terus pembelajaran kita sudah maksimal gitu ya, sudah membuat semenarik mungkin gitu ya, biar mereka menarik ke jurusan mereka, tapi ternyata siswanya masih kekeh gitu ya, ya mau nggak mau ya, pada akhirnya ya kita tidak bisa memaksakan ya. Khawatirnya kalau dipaksakan nanti malah kasihan ke siswanya seperti itu. Itu mungkin untuk masalah minat dan bakat. Kalau untuk kolaborasinya pembelajaran sains, malah kalau saya lihat SMK ini lebih terutama SMK mesin gitu ya, elektro ini malah penerapan sainsnya lebih enak gitu ya, lebih luas gitu. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru melihat peluang gitu ya, melihat peluang antara mapel yang diampu gitu ya dengan sains yang ingin kita kolaborasikan. Saya pernah mendengar presentasi dari seorang guru SMK. Dia sebenarnya dia backgroundnya fisika, tapi dia mengajar di TKJ. Jadi mengajar TKJ, jurusan TKJ, mengajar komputer, dan dia bisa mengkolaborasikan materi suhu dan kalor gitu ya, suhu dan kalor dengan ini apa? Saya kurang paham itu. Pokoknya CPU itu, jadi panas CPU itu. Jadi dia bagaimana dia menerap bagaimana siswa itu paham kok. Oh, saya itu udah luar biasa gitu. Jadi tadi untuk hal itu
butuh kejelian kita bagaimana kita melihat peluang gitu ya, peluang antara mapel yang kita ampu dengan sains yang ingin kita kolaborasikan. Mungkin seperti itu jawabannya dari saya. Oke, terima kasih Pak Umam. Ini ada 2 lagi penanya dari Pak Rolinson dari SDN 9103. Beliau bertanya bahwa bagaimana penerapan flip classroom yang efektif dan menarik pada pembelajaran di kelas. Oke, flip classroom yang menarik ini Pak, kalau saya lihat flip classroom akan menarik kalau kita dari awal jelas gitu ya, ininya apa, perintahnya, atau jelas apa yang ingin dipelajari oleh siswa. Jadi misalnya nih, yang pernah saya terapkan, saya ingin siswa belajar tentang kapasitor keping sejajar. Nah, karena ini materi flip classroom, maka saya pengen dia belajar dulu konsepnya tuh. Melalui video. Nah, videonya ini biar lebih menarik, saya pakai QR code. Jadi siswa, saya kasih ke siswa itu bentuk QR code-nya saja, QR code materi tadi. Jadi mereka men-scan QR code tersebut hingga tadi bisa mengakses video pembelajarannya. Kemudian karena ini akan saya gunakan untuk praktikum, dan praktikumnya akan menghasilkan grafik, saya pengen siswa belajar membuat grafik menggunakan Microsoft Office, baik itu Excel ataupun Word ya. Maka saya juga kasih video ya, video tutorial membuat grafik menggunakan Excel dan Word gitu ya. Lagi-lagi saya gunakan QR code biar lebih menarik gitu. Jadi setelah mereka belajar di rumah, nah pertemuan berikutnya ya, saat memulai, kita mulainya nggak langsung belajar gitu. Kita lihat dulu kira-kira sudah sejauh mana nih mereka pelajari videonya. Nah, ini saya gunakan bantuan Kahoot. Jadi dengan bantuan Kahoot saya lihat nih kira-kira mereka udah benar-benar belajar belum gitu ya. Nah, sambil satu soal diskusi. Jadi kalau sudah satu suhu gitu ya, satu pemahaman, nah sudah enak tuh. Pasti anak-anak juga udah dapat lah gitu ya materinya. Nah, bisa kita langsung ke praktikum yang ingin kita lakukan. Jadi biar menarik itu. Jadi flip classroom itu jangan hanya kita belajar konsepnya di rumah, kemudian di sekolah kita hanya fokus ke menyelesaikan soal. Jangan seperti itu. Tapi flip classroom kita bisa gunakan belajar konsepnya di rumah, tapi kita gunakan konsep tersebut untuk penerapan gitu, penerapan yang lebih lanjut di kelas. Jadi itu akan lebih menarik dari sekadar kita menyelesaikan soal. Itu saja mungkin jawaban dari pertanyaan Pak Rolinson. Silakan Pak Nur. Oke, berikutnya dari Pak Gunawan, ini apakah pembelajaran integrasi TIK seperti yang Bapak terapkan ini juga mampu diterapkan untuk jenjang SD, Pak? Iya. Tinggal ini ya Pak, sebenarnya tinggal disesuaikan saja Pak. Kalau untuk SD-nya kira-kira sudah bisa mengakses handphone sendiri atau belum? Kalau belum, berarti kita gunakan handphone kita. Kemudian kalau belum, berarti kita bisa gunakan LCD atau ini ya, infocus gitu ya, untuk menampilkan, untuk mengganti handphone tadi ya. Jadi kalau di SMA ini karena kan dia sudah mandiri, kemudian juga mereka juga sudah bisa mengoperasikan handphone sendiri gitu ya. Jadi ya materi saya share-nya lewat handphone mereka gitu, ke handphone mereka gitu, diakses di handphone mereka. Tapi kalau untuk SD ya kita bisa atasi atau kita kasih solusinya adalah menggunakan LCD ataupun menggunakan handphone kita. Atau bisa juga gitu ya, untuk yang lebih menarik, mungkin saya juga masih belajar gitu,
Bapak bisa mencoba menggunakan AR gitu ya, augmented reality. Ini juga cukup menarik kalau untuk anak SD gitu ya, karena lebih interaktif gitu ya. Ada Quiver namanya, aplikasi Quiver. Quiver ini dia saya rasa AR yang cocok untuk anak SD gitu ya. Karena di Quiver ini kita markernya itu dia menggunakan diwarnai dulu markernya, kemudian setelah diwarnai di scan menggunakan aplikasi Quiver dan itu muncul gitu ya, AR-nya muncul di layar handphone gitu ya. Jadi lebih menarik untuk anak SD. Jadi tinggal disesuaikan Pak mungkin untuk anak SD. Itu mungkin Pak Nur. Memang yang aplikasi Quiver itu memang menarik Pak. Jadi ketika kita warna di scan dengan HP itu kan langsung seperti hidup sendiri. Iya betul. Sesuai warna yang kita berikan itu. Nah berikutnya dari Pak Debi ini Pak, ini menarik. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana seandainya di tempat tugas ini sarana dan prasarananya tidak mendukung dan juga masyarakat kurang mendorong, tidak terlalu mendorong pendidikan di tempat tersebut. Yang kedua, menurut Bapak bagaimana jika terjadi dalam satu sekolah terjadi persaingan yang tidak sehat? Ya, misalkan ada beberapa guru yang sering ikut pelatihan, rajin dalam meningkatkan kompetensi dalam menghadapi era industri 4.0, kemudian tapi guru-guru yang lain justru menjatuhkan karena menganggap apa yang dilakukan itu sia-sia karena berada di daerah 3T seperti itu. Iya. Pertama masalah fasilitas ya Pak. Mungkin kalau saya berbicara mungkin agak ini ya, mungkin karena saya juga secara langsung belum pernah merasakan gitu ya bagaimana mengajar mengintegrasi antik dengan kondisi fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai. Tapi saya mendapat cerita gitu ya, cerita teman-teman yang jadi sahabat rumah belajar di Lampung gitu ya tahun kemarin. Ada teman yang di daerah 3T di pesisir barat. Nah, dia luar biasa gitu ya. Dia mencoba tetap menerapkan TIK dengan kondisi sinyal yang sulit gitu ya. Kemudian juga dengan kondisi sekolah sarana prasarana di sekolah yang kurang memadai, tapi tetap dia bersemangat gitu ya. Itu yang mungkin semangatnya yang perlu kita tiru gitu ya. Jadi beliau itu kalau ke Bandar Lampung ya memanfaatkan di Bandar Lampung untuk download video, kemudian juga untuk update ini ya aplikasi. Ketika sampai balik lagi ke pesisir barat ya beliau terapkan gitu seperti itu. Jadi itu untuk solusinya adalah ya kembali ke diri kita ya, semangatnya. Tapi ya lagi-lagi karena saya belum pernah merasakan ya, jadi saya belum bisa memberikan ini ya, maksudnya tidak kurang ini ya, kurang ngena gitu karena saya belum merasakan seperti itu. Yang kedua, bagaimana kalau ketemu rekan kerja yang ini ya saling menjatuhkan gitu ya dengan kondisi kita. Nah, Bapak buktikan Pak gitu ya. Bapak buktikan bahwa karena kadang gini, orang itu ya berbicara negatif, menjatuhkan karena belum melihat hasilnya gitu ya. Belum melihat hasilnya dari kita. Coba ketika Bapak sudah punya membuktikan dengan produk, kemudian membuktikan dengan sikap siswa yang lebih semangat, kemudian membuktikan dengan prestasi Bapak, insya Allah orang-orang tersebut akan bungkam gitu ya, akan berhenti gitu ya, berbicara negatif gitu ya. Karena tadi ada istilah guru mulia karena karya, bukan retorika belaka gitu ya. Jadi itu yang harus masuk ke dalam diri kita gitu. Jadi apapun yang disampaikan oleh rekan kerja yang tadi gitu ya, kita biarkan saja karena kita fokusnya adalah bagaimana kita memberikan pendidikan terbaik atau pelayanan pendidikan terbaik kepada siswa kita. Itu ya cukup ya pertanyaannya ya.
dari Pak Debi. Oke, ini berikutnya dari Bu Yulia Sari. Bapak Umam, saya sangat tertarik dengan pembelajaran radioaktif. Kebetulan saya guru kimia dan untuk semester depan ada beberapa materi yang lebih teoritis seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Kira-kira bagaimana supaya lebih menarik, Pak? Ya, kalau materi-materi yang teori ini memang ini ya, kalau untuk sains agak ini ya kurang menarik kalau menurut siswa ya. Jadi kalau untuk lebih menarik, Bu, Ibu bisa coba menggunakan flip classroom modelnya gitu ya. Jadi siswa diminta untuk belajar dulu melalui video-video. Akan lebih bagus kalau video pembelajarannya Ibu yang buat, gitu ya. Ibu yang buat videonya menjelaskan tentang tadi protein, lemak, karbohidrat dijelaskan. Kemudian, nah suruh mereka mencatat hal-hal yang penting dari video tersebut. Nah, untuk di pembelajarannya di kelas, nah kira-kira skill apa yang mau diterapkan bagi siswa? Ya, bisa tadi saya gunakan untuk membuat aplikasi Android. Nah, aplikasi Android ini sebenarnya nggak sulit ya, nggak sulit, mudah sekali. Kalau anak SMA sekarang itu dia lebih cenderung literasi digitalnya lebih cepat dari kita. Jadi ketika kita kasih tahu sekali, dia pasti akan lebih lebih apa? Lebih cepat gitu ya. Nah, itu aja membuat aplikasi Android menggunakan apps Geyser, anak-anak saya itu 2 jam pelajaran sudah bisa gitu, sudah jadi aplikasi Androidnya. Jadi bisa Bu, anak-anak diminta mempelajari materinya melalui video, kemudian dibuat kira-kira mereka mau membuat aplikasi apa nih? Kalau membuat aplikasi kuis sederhana berarti mereka harus menyusun pertanyaan beserta jawaban. Kalau mereka mau membuat aplikasi yang ada materinya berarti mereka harus menyiapkan materinya dalam bentuk Word gitu ya supaya bisa gampang di copy paste ke app Geyser-nya seperti itu. Jadi itu yang lebih menarik. Atau kalau yang mau lebih sederhana, Ibu bisa menggunakan flip classroom. Ketika di kelas kita lihat pemahaman mereka tentang materi yang telah mereka pelajari di rumah dengan membuat poster digital, dengan membuat poster infografis gitu ya, infografis tentang materi tadi. Nah, misalnya tentang protein kita dibuat posternya, infografisnya, dan tentu saja diminta siswa untuk mempresentasikan di depan kelas gitu ya. Jadi menjelaskannya di depan kelas. Ini akan jadi suatu penghargaan bagi mereka ketika kita memberikan feedback kepada hasil karya mereka. Mungkin itu Pak Nur untuk pertanyaan dari Bu Yulia Sari. Terima kasih Pak Umam. Berikutnya dari Ibu Tirza. Nah, ini dalam penerapan yang Bapak lakukan, apa yang biasa menjadi halangan atau tantangan yang mungkin bisa dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya supaya nanti jika kami mencoba sudah tahu kemungkinan yang bisa terjadi penghambatnya, Pak. Ya, masalah terbesar saat saya menerapkan TIK di dalam kelas adalah jaringan internet. Ya, jaringan internet. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau menghadirkan video gitu ya, video pembelajaran, usahakan kalau memang anak-anak bisa mengakses di handphone, tapi juga kita harus siapkan cadangannya. Kita siapkan cadangannya di komputer kita biar kita bisa tampilkan di layar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya nih, saya kayak saya kemarin mau mencoba menggunakan Google Science Journal gitu ya. Ternyata anak-anak HP-nya sudah penuh gitu ya, nggak bisa diinstal aplikasi lagi. Ya mau nggak mau kita gunakan handphone kita gitu untuk sebagai solusi seperti itu. Terus hambatan yang lain karena di sekolah saya ini ada pembatasan penggunaan smartphone. Jadi biasanya saya sebelum pembelajaran dimulai, 1 pekan sebelumnya, saya akan memberikan surat pemberitahuan kepada wali kelas ataupun pembina asrama untuk memperbolehkan mereka membawa handphone ke kelas. Jadi itu untuk biar mereka tetap bisa membawa handphone. Itu mungkin untuk jawabannya, Pak Nur. Oke, terima kasih Pak Ini satu lagi ada dari Bu Rudiani.
pembelajaran metode praktek ini biasa memerlukan waktu yang lama sehingga target kurikulum tidak tercapai. Nah, bagaimana mengantisipasi agar praktek tersebut dapat dilakukan? Terima kasih. Iya. eh Mengenai ini ya, praktek. Nah, ini kalau materi yang harus praktik memang kadang kita terbentur di ini ya, di waktu atau alokasi waktu yang kurang gitu ya. Nah, Ibu bisa tadi menggunakan flip classroom. Jadi flip classroom ini sebenarnya keunggulannya adalah memangkas waktu tentang konsepnya gitu. Jadi anak-anak sudah belajar konsepnya di rumah, tapi di kelas itu mereka fokus kepada praktikumnya ya. Jadi kita tidak lagi menjelaskan tentang konsep. Nah, jadi ini bisa jadi salah satu solusi. Jadi menggunakan flip classroom. Jadi mereka di kelas mereka fokus untuk praktikum. Nah, tinggal bagaimana praktikum itu dilakukan, kemudian bagaimana pelaporannya, guru yang merancang. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Umam. Ini bagaimana Bapak Ibu guru? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sambil mungkin ada yang ingin bertanya, saya ingatkan kembali bahwa daftar hadirnya sudah saya posting di chat, tinggal Bapak Ibu klik pada link yang sudah disediakan. Seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin sudah tidak ada pertanyaan kembali, Pak Umam. Iya. Oh ya, ini satu lagi. Tolong nanti materinya di-share di email peserta masing-masing. Maaf tadi mengantisipasi pakai Oh ya, pakai aplikasi apa Pak gitu, Pak? Tadi ada yang bertanya. Yang apa tuh? Yang untuk mengantisipasi agar target kurikulum tidak dapat tercapai itu Pak. Oh ya, Iya, untuk flipped bisa classroom-nya. ya flip classroom-nya. Kalau flip classroom ini kan dia pembelajaran konsepnya melalui video ya, dipelajari di rumah gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa ambil aja gitu ya video dari YouTube. Kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan membuat video pembelajarannya. Jadi ambil video dari YouTube, kira-kira konsep mana yang sesuai gitu ya. Kemudian jadikan QR code. QR code ini, QR code Bapak Ibu bisa searching di Google, banyak sekali QR code generator, mudah penggunaannya. Jadi tinggal mengkopikan URL dari video tadi ke QR code generator, maka akan jadi QR code-nya. Nah, ini QR code-nya ini yang dikasih ke siswa, jadi supaya lebih menarik. Itu aplikasi yang saya gunakan untuk Flip Classroom. Terus untuk membuat aplikasi Android, saya menggunakan Apps Geyser. Apps Geyser namanya. Untuk membuat poster digital, saya menggunakan Canva. Itu Pak, aplikasinya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Umam atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu adakah lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, silakan Pak Umam. Untuk ini ya, mengenai tadi Pak Debi berkaitan dengan omongan-omongan miring dari rekan kerja. Sekali lagi Pak, tetap semangat ya, tetap semangat. Saya yakin di semua tempat juga pasti menemukan hal tersebut gitu ya. Pasti ada, kita tidak bisa membuat semua orang setuju dengan kita gitu ya, tidak sepakat dengan kita atau sejalan dengan kita. Yang terpenting adalah kita fokus pada tujuan kita gitu ya. Insya Allah kalau kita fokus pada tujuan kita, fokus pada karya yang ingin kita capai, insya Allah hal-hal tersebut akan berlalu dengan sendirinya gitu ya, seperti itu. Nah, tetap semangat Pak Debi. Itu Pak Nur mungkin dari saya. Oke, terima kasih Pak Umam. Ini tadi ada kawan dari Kabupaten Bengkayang
minta nomor WA Pak Umam nanti. Nanti mungkin saya boleh share-nya Pak ya. Oke, silakan Pak, silakan. Ya. Nah, oke. Sebelum mungkin kita tutup ya, karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement Pak dari Pak Umam untuk rekan-rekan guru-guru di Kabupaten Sintang dan di yang dari hadir pada malam hari ini Pak. Iya. Closing statement dari saya, Bapak Ibu, mungkin dari kita hanya sekian persen lah ya yang memang punya panggilan jiwa sebagai seorang guru gitu ya. Nah, saya pun merasa ya belum seperti itu gitu ya, belum 100% punya panggilan jiwa sebagai seorang guru. Tapi yang harus kita lakukan adalah tetap kita berusaha menjadi guru yang profesional gitu ya. Apapun kondisinya, apapun situasinya, tetap berusaha menjadi guru profesional, nanti panggilan itu akan datang dengan sendirinya. Dan insya Allah guru adalah profesi yang paling mulia gitu ya. Akan jadi banyak amal-amal yang akan didapatkan gitu ya sebagai seorang guru. Jadi tetap semangat apapun kondisi dan situasinya, terus menjadi guru penggerak, guru profesional demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Itu saja mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Umam atas penyampaian materi yang sangat inspiratif hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya, ya nanti insya Allah kita akan undang kembali di webinar kita. Nah, bagi Bapak Ibu, untuk di bulan Ramadan ini insya Allah nanti webinar kita terakhir pada tanggal 15 Mei. Setelah itu kita lanjutkan webinar berikutnya setelah Lebaran, ya. Nah, mungkin itu saja dari kami panitia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Umam telah memberikan sharing ilmunya kepada kami. Insya Allah sangat bermanfaat sekali bagaimana cara kita untuk mengemas pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan bagi peserta silahkan mengisi daftar hadirnya. Mungkin itu saja dari kami panitia, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Sip, Nur. Tirsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Tirsa. Kakak pakai Telkom dong. Tirsa. Kurang ajar kalian berdua ya. Narul. Sorry. Wah, ini tinggal yang itu aja ini. Narul. Rul. Mana Arif Rul? Rul. Arif lagi Supri. Arif. ngopi. Supri. Arif dia Arif. Arif lagi ngopi. Oh, pulai. Bubar. Sama pulai.